Selamat datang di Bikin Bantu yang ke-19. Konten yang bisa dibilang 8 bulan sekali. Terus lupa nih ada set mubazir banget bikin set mahal-mahal belaga kayak orang kaya begitu. Cuman kontennya jarang begitu. Betul gue salvok sama ini Bikin Bantu 21 Februari 2021. Dan ini season 2-nya. Ya sih Ki? Yeah. Season 2-nya kan, Bikin Bantu 9, season 1 dulu. Oh my god bro, kita sudah menua, kita sudah tidak tahu harus bagaimana hidup. Maka dari itulah kemarin gue bikin question di Instagram. Gue tuh lagi pengen banget ditanya sebenarnya cuy. Kayak, ayo dong lu pernah kenapa jeng kayak gitu. Dan ternyata banyak banget yang nanya, makasih banyak yang nanya. Dan ini random ya, tidak ada tema-temanya. Karena biasanya yang tema tuh cuma malam kemis doang gitu. Jadi agak-agak takut juga begitu kan. Ya udah, sekarang langsung kita bacain aja pertanyaan dari netizen. Gue sebisa mungkin menjawab yang kira-kira gue tahu aja ya. Kalau gue sotoy apa nggak masuk, mohon maaf. Terus kalau ada yang receh-receh juga ya mau gimana? God of receh nih, aduh nih. Siapa? Oga. Lupa nih. Dari itu nggak usah dibaca lah ya, gue takutnya ini orang. Soalnya bukan email nggak sih? Iya. Oke. Oh ini about my music ya. Kalau sebelum lo manggung atau latihan di studio, biasanya ritual apa dulu bang? Biar scream lu clean. Problemnya adalah saya tidak pernah latihan. Terakhir gue bawain Dead Clown itu di klub mana ya? Gue lupa, yang pas sama Iren itu gue dua kali sama Ical tuh bawain Dead Clown tuh, dan itu tidak ada pemanasan ya, karena mungkin gue newbie kali ya, jadi ya udah aja gitu, tiba-tiba Dead Clown ya udah nyanyi di situ. Jadi kalau dibilang ada pemanasan apa enggak sih, lebih kayak yang kalau nggak nyampe ya mampus gitu. Karena gue nggak sepro itu. Next, saran bang usia 20-an, ini baik banget nih, harus jadi tulang punggung keluarga, gimana biar kuat bantin badan sama mental. Umur 20 jadi tulang punggung. Ngomong-ngomong soal tulang punggung tuh paling gak enak emang. Yang paling enak tuh tulang iga sebenarnya. Mau umur 20 nih ya, mau umur 30, 32 deh dan lu belum kawin gitu. Tulang punggung emang gak enak cuy. Itu gak bisa diapa-apain. Tulang punggung ya udah, ya lu harus kerja, lu harus menafkahi keluarga lu, bahkan adik-adik lu. Itulah yang gue selalu salut sama anak pertama gitu loh. Karena emang capek banget. Jadi dia dapat gaji tuh bukan buat dia doang tapi buat semuanya gitu. Dan ternyata setelah nikah juga bukan buat saya sendiri gajinya, tapi buat istri dan keluarga. Itu sama aja sih. Intinya lu harus kerja aja lah, udah nikmatin aja lah. Bos-bos rewel, sentilai lak-lakannya biar kapok. Semangat ya. Lanjut. Ini intermezzo dulu. Baru dikit questionnya udah intermezzo Bang Bim. Yang dikejar mimpi atau naga Yuzong Bang. Yuzong dong. Kan dia XP top up di God Coins. Saran untuk sebelum menikah Bang dan setelah menikah apa yang disiapkan? Waduh. Nabung ya, yang banyak ya. Itu perlu karena lu bukan menghidupkan lu sendiri tapi menghidupkan calon lu juga gitu. Jangan sampai di tengah-tengah berantem gitu, nggak baik lah begitu. Setelah menikah apa yang disiapkan? Oh ya mental lah brother. Lah kira nih untuk para lu semua nih yang mau menikah terus nikah nih, hari pertama gue nikah selesai urusan lu, tidak yatim, tidak, baru dimulai chapter baru itu. Manusia tuh nggak akan pernah kehabisan masalah kecuali lu meninggal. Pasti ada aja masalahnya. Tinggal bagaimana lu menyikapinya. Lu wise, lu bijak, lu nyans. Tapi kalau lu chaos, garam dan madu jadi. Malam chaos. Next, Bang lu ada ngadain acara nggak sih Bang buat motivasi kami para manusia? Waduh. Ini acaranya. Ini meskipun Bikin Bantu terkenal memang dari dulu tuh kayak gue tuh lebih ke ngatain, tapi emang ada beberapa sekelebat-sekelebat yang mungkin gue bisa memberikan motivasi, inovasi, ganda story buat lu semua yang nonton begitu loh. Jing gorengan. Berapa hari lagi gajian Bang? 14 ya. Lama. Ada yang deket cuman gue aduh ini berat. Bang kok lu jadi laki mahal banget sih, demen banget gue dah sama lu, tapi gue bukan pelakor ini. Mahal tuh awalnya murah dulu cuy. Kenapa bisa mahal? Ya kan namanya Jakarta ya, you know, big city ya kan. Kita cheapest dulu aja, abis cheapest baru rada mahal. Barca apa Madrid? Gue sebenarnya nih ya, pada nggak tahu nih. Gue sebenarnya tuh udah pernah ke stadion ya. Di WE. Gue tuh Barca banget dulu cuy. Terakhir tuh, aduh gue lupa tuh. Nobar lah, intinya gue nobar-nobar gitu lah dulu lah. Sama ada lah, biasalah. Kerucil-kerucil gue. Anjing, ada 7 ya. Gue dulu tuh Barca banget. Cuman setelah gue pertama kali piki, itu gue udah gak fokus lagi tuh ngikutin bola. Karena kan repot kan. Ini juga dunia baru buat gue. Kayak nge-react apa tipe-tipe dulu. Jadi gue udah gak bola banget. Sebenarnya gue bola banget cuy. Gue satu-satunya orang di antara teman-teman gue SMA yang setiap main futsal tuh gue nyeker. Bukan karena mak gue pelit. Enggak, mak gue alhamdulillah cukup lah buat beli sepatu gitu. Dipakai nggak? Enggak. Karena apa? Nggak bisa congcong. Jadi kalau nggak congcong tuh ada yang kurang gitu. Lanjut. Apa rasanya jadi musisi Bang? Gue tuh bikin lagu cuman bikin merch doang cuy. Kalah, bukan musisi lah. Jadi musisi ya cuy ya. Jadi musisi tuh
menurut gue ya, gue tuh nggak cuma bikin lagu gitu loh cuy. Jadi kayak apa ya, gue tuh nggak bisa ngasal bikin lagu yang nggak ada artinya. Sama lah kayak Catharsis Empire gitu kan. Meskipun mungkin 80% dari lu nggak peduli atau nggak tahu kalau setiap artikel Catharsis itu ada artinya, tapi gue tuh masih demen kalau bikin sesuatu tuh yang ada artinya, yang ada maknanya gitu. Gue beberapa kali bilang kalau gue nggak bisa nuangin semua idealis gue di kepala gue tuh di Piki. Akhirnya gue nuangin di lagu, di Catharsis kayak gitu-gitu. Rasanya ya apa kayak sedihnya gimana ya, gue tuh kalau bikin lagu tuh pokoknya harus gue tuh harus di jiwa itu banget. Gue tuh jadi ada rasa sedihnya, ada sakitnya, ada galaunya, ada rasa kangennya juga, kangen sama siapapun itu ya. Biasa kita kan profesional aja gitu, intinya gitulah pokoknya. Tapi kalau ditanya gue musisi kayak gimana, enggak lah. Gue perform yang mega stage gitu aja juga baru sama 510 waktu itu kan di Rock Aroma tuh. Gue enggak lah, belum lah. Belakangan ini sebelum Iren Vakum gue lebih sering karaoke di klub gitu kemarin kan. Dan menurut gue itu oke, gue masih bisa lah kayak gitu. Terus rasa jadi musisi itu gimana gitu ya, maksudnya gue tuh harus ada artinya pokoknya. Harus yang bener-bener, gue mau ceritain lakban. Nah, gue biasanya nyari dulu tuh, apakah lakban itu 5 tipe lakban kayak gitu. Jadi nggak bisa gue semena-mena. Lanjut, Bang Cuangki jangan pakai bawang. Bang maaf nggak sopan nanya, untuk daleman abang apa ikut serba hitam bang kayak CD atau boxer? Jujur enggak lah, janganlah hitam-hitam begitu. Ntar kalau main petak umpet nggak kelihatan lagi. Lanjut kita. Belajar bahasa Inggris main pusing ya Bang Bim. It's not we walk the map. Duh maaf ya Allah, enggak, saya tidak ada masalah sih, cuman waduh anjing. Next question, cara keluar dari zona nyaman Bang dengan semua tanggungan dan resikonya. Wah, cara keluar zona nyaman, jujur gua pun masih belum terlalu bisa keluar dari zona nyaman. Karena menurut gue keluar dari zona nyaman tuh seperti lu bermain game yang lu nggak tahu genrenya, tapi lu ya udah lu mau main game aja. Tiba-tiba genrenya tuh survival, tiba-tiba genrenya tuh balap. Jadi lu bener-bener kayak nggak tahu dan lu harus adaptasi. Dan kalau bisa lu juga harus sampai jago gitu. Nah itu loh yang bikin gue kadang tuh kayak keluar zona nyaman. Alhamdulillah gue dapet privilege yang nggak semua orang punya sih. Kayak bisa milih kerjaan apa yang mau gue kerjain gitu. Harus dipikirin banget tuh adalah ubah cara pandang soal zona nyaman. What is zona nyaman? Comfort zone tuh apa? Sebenarnya tuh nggak keluar dari zona nyaman juga nggak apa-apa. Tapi lu ngerasanya lu tuh udah nyaman, padahal enggak gitu. Lu padahal tuh udah di luar zona nyaman, cuman lu nggak ngeh gitu. Nah ada juga tuh manusia yang kayak begitu tuh. Tapi ngomong-ngomong keluar dari zona nyaman itu ya, terserah ya percaya apa enggak ya. Sebenarnya tuh gue tuh udah keluar dari zona nyaman banget tahu sebenarnya. Dari gue belum Piki Pix nih sampai sekarang gue bisa duduk sini dan ngobrol bersenggama sukaria begini. Sebenarnya gue udah keluar dari zona nyaman, dan kebetulan zona nyaman gue ya ada hasilnya yang akhirnya membuat gue jadi ya udahlah, ya gue jatuhnya udah kerja juga lah di Piki lah. Itu sih gue sama Kiki udah ya udah kita kerjain apa yang menurut kita seru, balik lagi kita harus seru dulu ya kalau menurut gue. Dan gue juga bersyukur gue juga masih bisa memilih mana yang harus gue kerjain gitu loh. Kan di luar sana banyak juga orang yang gue jenuh, aduh tapi nggak ada pilihan lain. Nah itu lumayan bikin stres sih. Kebetulan gue juga masih bisa milih-milih gitu. Kalau misalnya gue lagi mau buat konten ini, gue lagi pengen ini, gue mau buat konten ini ya udah gue bikin yang lucu, gue bikin seru, gue bikin yang diri gue juga ketawa gitu. Jadi mendingan dipikirin dulu coba kira-kira bagaimana gitu. Zona nyaman itu bukan tempat aman selamanya, tapi tempat stabil yang bisa membius lo. Nyaman gak ya? Kalau mau nyaman tips gue satu, pakai yang sayap. Enggak, softtek anjing. Lo merasa baik-baik aja padahal stagnan, itu dia. Perlu diingat, diam bukan berarti aman. Kadang stagnasi juga perlahan merusak, itu dia. Balik lagi, ngerasa aman khususnya buat content creator nih ya. Kayak aman, nyans gue bikin video apa aja, ini gue sendiri sebenarnya. Minimal tuh 1 juta viewsnya udah gue nyans aja, itu bahaya. Bahkan Danu kemarin juga bikin semacam kayak PowerPoint gitu ya. Mereka si Danu menjelaskan kalau content creator tuh kebanyakan tuh sekarang tuh sibuk bikin konten tapi tidak sibuk merubah dirinya gitu loh. It's all about konten, tapi diri dia sendiri tuh nihil. Nah ini yang bahaya gitu. Karena kalau misalkan diri lu sendiri nihil atau lu nggak punya value gitu, lu mau bikin usaha nanti susah. Menurut gue sih gitu. Yang kedua, identifikasi hal penting buat lo dan tanggungan lo. Tulis atau pikirkan apa yang nggak boleh dikorbankan saat lo keluar dari zona nyaman. Contoh, pendidikan anak. Panjang. Kebutuhan primer keluarga. The most importante adalah kesehatan mental lo sendiri. Yang pertama tuh lo dulu, karena lo yang ngejalanin. Ini akan jadi batas aman lo. Jadi nanti saat bikin rencana, lo tahu mana yang harus dijaga mati-matian dan mana yang bisa dinego. Itu loh. Karena kalau lo nggak nego, lu jadi manusia yang nggak pernah nego, lu amsyong nista lu. Kelar lu, tipes, wah capek. Yang ketiga, tentukan impian besar lo, tapi potong jadi target realistis. Wah,
repot deh Ki. Misalnya lo mau pindah karir, yang kedua lo pengen bangun usaha sendiri. Ini gambling yang gue sangat respect apalagi di sekarang ini. Yang ketiga, lo mau mulai berkarya di bidang kreatif yang lo cintai. Balik lagi, masalah kreatif tuh nggak semua orang suka, nggak semua orang berhasil juga. Masalah usaha sendiri, nggak semua orang juga pengen beli produk lo. Itu yang gue bilang tadi, kenapa content creator sekarang tuh sibuk bikin konten ya, tapi dia tidak melevel up diri dia as a personal branding. Itu yang agak repot menurut gue. Potong impian lo jadi micro goals. Nah, micro goals ngerti nggak nih? Kalau nggak ngerti repot lo. Contohnya, bulan ini mulai riset dan belajar. Bulan ini nih. Bulan kedua atau bulan depan coba proyek sampingan 1 jam sehari. 1 jam sehari dulu. Coba sambil. Habis sudah. Bulan ketiga punya penghasilan kecil dari sumber baru. Ini mahal. Asik gitu, udah mulai belajar, lama-lama jadi banyak itu, cuman hati-hati juga ya, takutnya nanti jadi overwhelm kepala lu. Karena lu udah kebanyakan ngurusin apa gitu. Bangun sistem keuangan yang bikin lo bisa eksperimen tanpa bikin tanggungan lo rentan. Contohnya, sisihkan minimal 10 atau 20% dari penghasilan rutin buat dana eksplorasi. Bisa buat modal usaha, kursus, atau alat produksi, dan lain-lain lah pokoknya. Tergantung dengan job atau usaha lu gitu. Yang kedua, bikin buffer minimal 3 bulan biaya hidup untuk keluarga. Ini bisa bikin lo berani ambil risiko terukur. Nomor 5, kelilingi diri dengan orang yang mengerti perjuangan lo. Ini. Ki. Jangan, ini gue banget sih sebenarnya. Lingkungan itu pengaruh besar cuy. Cari 1 atau 2 orang yang udah pernah keluar dari zona nyaman dengan beban serupa atau setipe lah. Bisa lewat komunitas, mentor, atau teman curhat, atau teman SMA juga bisa. Mungkin kalau lu masih temenan gitu. Atau teman kuliah juga bisa. Ini bukan cuma soal belajar, tapi buat jaga mental stamina lo. Mental stamina, Ki. Nggak ada orang yang stamina mentalnya itu 100% mulus, siap tahan banting, nggak ada. Kecuali Leonidas. Dia cuma 300 orang, nggak apa-apa dah. Lawan Xerxes. Kalau kita nggak bisa, kita pasti ada limitnya. Jadi make sure dulu kita tuh kayaknya kapasitas kita tuh seberapa ya gitu loh. Yang keenam, bersahabat dengan rasa takut dan rasa bersalah. Lo bakal sering ngerasa bersalah, kayak gue ninggalin kenyamanan keluarga demi ambisi gue. Fucking shit. Atau takut. Gimana kalau gagal dan semua kacau? Tapi lo bisa belajar ngerangkul perasaan itu sebagai bahan bakar ya, sebagai amunisi lah. Lo peduli, bersalah itu refleksi. Lo punya hati, tapi jangan biarkan 2 hal itu yang menghentikan lo. Ya harus bener-bener ya sesek tapi disambil. Memang nggak ada ilmu paten juga sih kalau masalah mental, masalah pemikiran tuh nggak ada ilmu paten juga cuy. Jadi ya good luck lah. Nomor 7, dokumentasikan progres lo sekecil apapun ini. Yang gue belajar dari Kiki juga sih, apapun dokumentasi, jangan sampai nyesel, jangan sampai nanti kalau ditanya nggak ada, karena ngaruh juga ke brand apa segala macam, testimoni, ke gue juga, gue takut ke-skip anak gue yang pas kapan, jadi sekarang gue udah mulai video-video, atau catat milestone kecil, ini yang lagi gue terapin. Ini bukan buat pamer, tapi buat lo sendiri, lihat lo berubah. Karena seringkali perubahan itu terasa invisible saat lo jalanin, tapi nyata saat lo lihat ke belakang. Anjay, keluar dari zona nyaman saat punya tanggungan itu bukan soal loncat membabi buta ya, bukan kayak pengen langsung apa segala macam, tapi soal membangun jalur keluar pelan-pelan dengan tetap membawa orang-orang yang lo jaga. Oh my god, berani itu bukan tanpa rasa takut, berani adalah terus jalan meski lo takut, asal tahu kemana dan buat siapa. Pengen ngopi gue. Kita next question. Bang Bim, burung hantu kalau Rukiah bisa hilang nggak hantunya? Lucu nih. Lu salah komen lu. Gimana sih Bang caranya biar suami itu nggak kecanduan judul? Kasihan anak sama saya. Habitnya tuh sama kayak laki-laki perokok ya. Terus kalau ditegur galakan dia. Ini gue ngomongin gue juga sih. Di perokoknya ya, bukan di judulnya. Alhamdulillah gitu. Akan lebih galakan si penggiatnya gitu loh. Jadi emang agak susah gitu loh. Lu tuh kayak nasehatin batu yang udah tahu dia tuh nggak bisa apa-apa gitu. Kalau dia kayak gitu terus, tapi nggak gerak-gerak gitu. Akhirnya ngerepotin sekitar. Baru kemarin gue story tuh. Lu pikir-pikir dulu sebelum lu melakukan sesuatu. Kalau ngerepotin, nggak usah. Kalau nggak ngerepotin, jalanin aja. Atau bisa juga kayak gini. Hadapi dia dengan tenang, tapi tegas. Tapi jangan kompromi lagi. Karena udah nggak bisa dikompromi kalau masalah kayak gitu. Tunggu momen yang tenang, jangan pas lo lagi meledak atau dia lagi kalah. Aduh. Lalu omongin dari sisi anak dan keluarga. Bukan cuman kamu bikin aku capek. Nah itu nggak ngaruh. Contoh, aku tahu kamu lagi kesulitan ngelawan ini, tapi kita nggak bisa pura-pura nggak terjadi. Uang kita hilang, waktu kita buat anak keambil, dan aku makin takut kehilangan kamu. Aku mau bantu, tapi aku juga harus jaga anak kita. Fokus, ajak dia sabar, bukan bikin dia malu. Tapi
emang sebuah masalah sih. Jangan salah ya, adiksi itu bisa dari mana-mana loh. Dari game bisa, dari judul bisa, dari main apapun bisa lah pokoknya. Adiksi itu nggak cuma narkoco ya. Buka rekening terpisah buat kebutuhan rumah dan anak. Ini tips juga ya. Kalau perlu, minta transparansi. Histori, rekening, transaksi, bahkan ganti password dompet digital bareng. Ini bukan kontrol berlebihan, ini proteksi keluarga. Anak lo nggak salah apa-apa, jadi dia berhak dilindungi. Cuy, jangan cuma buat-buat aja. Ditanggung jawabkan sampai dia lulus kuliah kalau bisa cuy. Ada juga kemarin nanya, bang gue mau anak kedua gitu katanya. Yang pertama gue lucu, ngapa nanya gue. Yang kedua, siapkan dana-dana juga gak sih? Kita nggak munafik lah, masa iya lu punya anak brojol doang habis itu walau alam kan nggak juga gitu. Lu kan juga harus ada setidaknya spare lah ya, sampai SD dulu lah gitu biar kelihatan, atau SMP sambil dicari lagi, sambil keluar zona nyaman yang tadi kan bisa gitu. Selanjutnya bantu dia cari jalan keluar, profesional dan support system. Bukan cuma perempuan yang butuh disupport, tapi laki-laki juga perlu. BTW, ini buat para ibu-ibu ya. Ada layanan konseling kecanduan, psikolog atau rehab finansial. Cuy, ini jangan diremeh ya. Konseling, konsultasi itu menurut gua hal yang penting. Gue sampai sekarang tuh pengen banget buat ke situ. Jangan diremehin loh. Itu bukan norak loh. Psikolog gitu tuh bukan hal yang, psikolog enggak. Ini banyak mindset yang kayak, ngapain sih lu psikolog? Orang cuma dibayar, dia pasti bagus-bagusin lu. Enggak gitu. Itu mindset orang salah itu. Apa salahnya kita memberikan yang kita rasakan ke expert, siapa tahu dapat benefit yang kita nggak tahu selama ini, kan nggak ada yang tahu juga gitu loh. Kadang laki-laki sulit ngaku butuh bantuan, tapi lu bisa jadi jembatannya tuh untuk para women. Tapi jembatannya dicor dulu ya, terbolong lagi. Cari tempat curhat, sahabat, keluarga yang bisa dipercaya, atau bahkan konselor buat lo sendiri. Artis-artis Hollywood gitu banyak loh konselornya, jangan salah loh. Justin Bieber, lu kira setelah Yami dia nggak stres? Kalau nggak pelan-pelan lo bisa capek banget dan kehilangan arah, padahal anak lo butuh lo tetap waras. Kasih pilihan, pulih bareng atau kehilangan keluarga. Kalau dia nggak mau berubah, lo punya hak untuk bikin pilihan tegas demi masa depan anak. Jangan tunggu sampai kehancuran lebih besar datang. Intinya begini ya untuk para istri-istri cantik-cantik Indonesia @gmail.com ini ya. Kalian itu bukan istri yang egois karena marah soal judul. Kalian itu ibu yang sayang sama anaknya. Dan istri yang masih pengen suaminya kembali ke jalan yang sehat. Tapi cinta yang tulus juga harus punya batas. Itu dia. Semangat ya, aduh jangan sampai lah amit-amit lah. Sentil bu, kupingnya kali itu lakinya judul mulu. Lanjut, open dinner bareng gak bang? Ya kan, janganlah. Itu kesalahan aja itulah ya. Bang Mim kerja admin jula-jula gak apa-apa kan? Ke admin jula-jula apa Gi? Ini lucu banget, Bang Mim kerja admin jula-jula gak apa-apa kan? Susah banget kerja di Konoha. Makanya ke kiri gak kure anjing, sini dong. Aduh lucu. Hidup kayak gini-gini aja apa kitanya yang gak bersyukur? Waduh, manusia itu kalau nggak sakit, menurut ajaran gue ya, dia nggak mau sholat, dia sombong, dia malas, pilek dikit, waduh, ya Allah, aku terlalu mengejar dunia, ya Allah, aku pengen berhenti ngerokok, ya Allah, sehat lagi, rokok lagi. Nah itu dia, kata-kata gini-gini aja itu bisa berarti dua hal. Lo udah stabil tapi kehilangan rasa hidup, semua aman tapi hati kosong, atau lo ngerasa belum nyampe kemana-mana, kerja keras tapi hasil nggak kelihatan, hidup jalan terus tapi lo ngerasa kayak diem di tempat. Dua-duanya sah, dua-duanya berat. Syukur itu penting tapi bukan alasan buat berhenti berkembang. Bersyukur itu bukan berarti lo harus pasrah. Bersyukur sama dengan sadar lo punya modal buat jalan lebih jauh. Tuh, gue udah sehat, masih bisa makan, punya keluarga, berarti gue masih bisa coba lagi. Contohnya kayak gitu. Tapi kalau syukur dipakai buat batalin keinginan atau ngebungkam rasa haus akan makna, itu malah bahaya cuy. Lo berhak ngerasa, gue pengen lebih, asal bukan buat pamer, tapi buat ngerasa hidup lebih utuh. Begitu. Kalau yang runtuh kan Feby tuh. Selanjutnya mungkin lo butuh tujuan baru, bukan hidup baru. Oh my god, ini nih Betty Lavea tau nih. Beda tipis nih kayak gini. Kadang kita ngerasa hidup buntu bukan karena hidupnya salah, tapi karena arah kita belum diganti. Manusia butuh tantangan baru, target baru, atau alasan baru buat bangun dari kasur. Reason of life. Coba tanya, hal apa yang bikin gue ngerasa hidup terakhir kali? Anjing, kenapa gue ketawa? Apa yang pengen gue capai buat diri gue sendiri, bukan buat dipuji orang. Kalau 3 tahun lagi gue masih kayak sekarang, gue bakal tenang atau nyesel? Wah ini heavy sama nih. Jadi cuy, bisa jadi lo kurang bersyukur, bisa jadi lo kurang bergerak, bisa jadi lo cuma capek. Dan semuanya itu wajar manusiawi. Yang penting sekarang lo sadar, lo nanya, lo nyari jalan, itu artinya lo belum nyerah gitu cuy. Jadi ya
Gue punya pemikiran kayak gini. Misalnya gue nanya sama orang random gini, lu kalau dikasih duit 20M, lu mau apa? Ya gue inilah, gue bagian keluarga lah, ya gue umroh lah, ya gue naik hajiin lah, ya gue bikin rumah lah, apa segala macam bla 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 bla. Dan ternyata itu semua udah kesampaian, tapi cuma 7M. Berarti kan masih ada 13M lagi nih misalkan. Nah berarti value lu, kalau lu emang gak tau lu mau ngapain, ya lu baru 7M gitu loh. Jadi percuma dikasih 20M gitu, ya gue mau apa, mau bisnis apa, udah, semuanya udah. Ya gue mau bikin lagi keran yang baru apa segala macam, ya udah itu totalnya cuma 7M. Nah 13M lagi apa? Ya gue beli mobil apa segala macam. Ya udah, ternyata tuh masih 15M. Ya value lu berarti ya baru segitu gitu loh. Banyak orang sekarang yang mikir kayak gue butuh duit banyak kayak dulu, buat apa kayak ntar aja. Enggak, karena itu tuh nggak mungkin datang sendiri. Itu sesuai dengan apa yang lu lakuin gitu loh. Misalnya lu kerja berat banget ya pasti nanti akan sesuai gitu. Terlepas dari bosnya apa, perjalanannya jauh, apa segala macam, tetek bengek. Menurut gue kayak gitu. Kecuali lu, gue mau 50M nih. Emang buat apa? Udah 10M gue ini, 5M ini, sampai bener-bener 50M, itu baru diri lu worth it 50M gitu loh. Mikir gue pengen, tapi ya udah nih duitnya buat apa? Nggak tahu. Pikir dulu kira-kira value lu tuh dihargain berapa sama diri lu sendiri gitu loh. Next question, kantong sejebol apa bang buat Mazda? Laki-laki itu full of mistake. Jadi laki-laki tuh pengen dulu nih, baru mikir gitu loh. Setelah si pengen udah kesampean, diliatin, anjing dada gue sakit kayak gitu loh. Itu laki-laki, tapi nggak apa-apa. As long itu nggak ngerepotin nggak apa-apa. Tapi kalau ngerepotin, janganlah. Jujur gue ngerepotin sih. Habis itu udah dijual tetep aja. Gue sambil ngudut nggak mapi ya. Bang, salah dalam ambil keputusan dalam berbisnis emang sefatal itu apa bang? Bisa fatal cuy. Bisa fatal. Gue sambil nyender deh. Set. Waduh anjing. Jangwenya jatuh. Bisa fatal, tapi yang lebih fatal itu diem selamanya karena takut salah ambil keputusan. Itu paling parahnya. Satu keputusan bisa ngubah arah segalanya. Salah pilih partner, bisa ditusuk. Salah produksi, duit kebakar. Salah momen, ide bagus lewat gitu aja. Man. Nggak ada pembisnis yang sukses yang nggak pernah salah ambil keputusan. Yang bikin mereka beda bukan karena mereka nggak pernah jatuh, tapi karena mereka jatuhnya cepat, belajarnya cepat, nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali, kecuali keledai. Itulah kenapa gue bilang kalau jadi mantan, ya udah nggak usah balikan. Jadi pertanyaannya bukan fatal atau enggak, tapi lebih ke lo nyiapin mental dan strategi buat ngadepin kesalahan lo, atau lo pengen bisnis yang aman terus selamanya. Bisnis yang aman terus, itu mitos. Mau siapapun lo, terbukti dari kue-kue artis, seartis apapun itu terbukti batu. Enggak, bukan berarti gitu loh. Tetap dalamnya itu harus ada mekanisme yang selalu up to date gitu loh. Jadi memang bisnis itu it's all about decision, hidup lu juga decision, pola pikir lu juga decision, cara lu berpakaian decision, semuanya decision. Jadi memang harus lu lah decisionnya. Gimana cara manage uang dengan total jumlah uang 3,5 juta Bang Bim biar dapat Mazda? Nah, 3,5 jutanya lu keep, brosurnya lu ambil. Kerja lebih keras lah cuy. Punya uang 3,5 juta dan mau dapetin mobil Mazda itu sebenarnya bukan mustahil tapi mimpi. Enggak. 90% mustahil tapi ya udah deh. Ini butuh strategi, waktu dan komitmen yang kuat. Balik lagi. Yang pertama tentuin dulu target mobil dan harganya. Lo mau Mazda apa? Mazda 2 bekas sekitar 90 sampai 130 juta. Itu ada tuh kalau emang Mazda gitu. Lu kan nggak ngomong Mazda apa kan? Mazda 3 kayak gue dulu lah itu juga lu jual sekarang. Aduh, bekasnya itu sekitar 190 sampai 250 juta. Misal lo incer Mazda 3 kayak gue nih, harga pasar bekasnya kan 210 juta. Maka target awal lo punya dana sekitar 40 sampai 50 juta buat DP. Itu buat DP ya cuy, buat DP doang. Sisanya cicilan, balik lagi. Kalau bisa nyicil jangan lama-lama. Takutnya apa? Sakit gigi ini. Dari 3,5 juta gimana caranya naik? Amankan dulu 1 juta sama dengan dana darurat mini. Nah tuh dana darurat tuh ada yang mini loh. Jangan sampai lo kepepet terus utang lagi. Ini banyak manusia yang begini. Gali lubang, tutup lubang. Simpan 1 juta buat kebutuhan darurat kecil, sisanya diputer. Sisa 2,5 juta buat apa? Buat modal. Lo harus muter uang jadi reseller atau affiliate online. Itu paling yang sedang terjadi. Atau mungkin punya saudara lu punya usaha apa segala macam. Modal kecil, potensi gede, kalau jago jualan. Balik lagi, jualan tuh ada skillnya juga ya. Mau yang cuman hijau neon apa, itu skill. Daripada diem doang, mendingan di entertain gitu loh. Itu skill loh cuy. Jasa online, kalau punya skill, desain, ngedit, bikin konten, nulis caption, ngelola medsos UMKM. Target ubah 2,5 juta jadi 5 sampai 7 juta dalam 1 atau 2 bulan pertama. Lalu masuk fase scale up. Misal lo bisa mulai sisihin 2 atau 3 juta per bulan, dalam 12 bulan lo bisa kumpulin 24 sampai 36 juta. Masukin ke tabungan khusus mobil nih, si Mazda lo, keinginan lo ini nih, ya lo tabung udah
Ini kartunya, kartu BCA lu potek dah. Jangan dipakai anjing. Kalau lu bisa naikin income ke 5 juta plus per bulan, lu bisa kejar DP 50 juta dalam 1 atau 1,5 tahun. Masih bilang lama, anjing. Anjing emang lu. Jadi balik lagi tadi gue bilang, kalau misalkan lu emang pengen banget, ya kan ada yang tadi ada yang second dulu, atau ada yang bukan merek itu gitu, atau ada emang yang motor dulu atau apa gitu. Motornya juga jangan Panigale anjing. Ngaco aja lu ha. Mendingan Mazda kalau itu. Jelas ya, kita next question ya. Top up terbaik gimana, Map? Code Coins. Baru aja ada yang menang giveaway Naruto. Follow buat selanjutnya giveaway. Saran dong buat anak umur 60 ke atas biar nggak salah jalan. Waduh. Mana ya fosil? Next, not joke, please need some hope how I can survive to still strong. Wah, bagaimana aku bertahan untuk tetap kuat? Kita kupas tuntas setengah jam. Cara lo bertahan nih cuy, dimulai dari satu hal. Lo milih untuk tetap di sini. Faktanya lo masih ngetik, lo masih nanya. Itu bukan tanda lo lemah. Dengerin, listen together, never give up, oke? Yang pertama, jangan pikirin seumur hidup. Pikirin cuman hari ini dulu. Jangan mikir, gue harus kuat terus. Mikir gitu bikin capek. Tapi lo bisa bilang, gue tahan dulu 1 hari. Hari ini aja. Gue mandi, gue makan, gue gak nyakitin diri. 1 hari dulu aja. Besok ulangin lagi, gitu. Lo boleh banget ngerasa hancur, nangis, ngambek, ngerasa buntu. Tapi jangan kasih rasa itu kendali atas hidup lo. Ya, jangan too much. Nanti banyak ini roh-roh setan gitu. Kayak di Pinterest tuh banyak tuh yang foto begini. Ini banyak hantunya. Lo boleh duduk bareng rasa sedih, tapi lo yang pegang setir. Bukan dia. Bukan sedih. Buat alasan kecil buat tetap hidup. Contoh, gue pengen ngeliat anak gue senyum lagi. Gue pengen buktiin ke 1 orang aja bahwa gue bisa bangkit. Gue belum denger lagu favorit gue yang keluar bulan depan. Gak usah megah, asal nyata. Asal bisa bikin lo bertahan 1 hari lagi. Next, cari orang yang bisa lo ajak cerita. 1 aja cukup. Gak harus solusi, kadang cuma didengerin itu udah cukup bikin napas lo lega. Kayak, yang penting gue udah cerita. Terserah deh lo mau bantuin apa enggak sih dia udah cerita gitu. Coba ingat 1 masa paling gelap di hidup lo. Waktu itu lo juga ngerasa gak bisa nih, habis gue. Pernah kan pasti? Nyata. Hidup-hidup aja, survive. Dan kekuatan itu bukan soal jadi kuat terus. Kadang kuat itu berarti lo bangun walau nyeret kaki. Kadang kuat itu berarti lo tetap hidup walau rasanya kosong. Kalau dipikir-pikir hidup tuh nggak ada ininya ya, nggak ada ujungnya gitu. Masalahnya ada terus. Ntar lagi senang tiba-tiba sedih. Tanpa kita self claim kita bipolar, hidup tuh udah bipolar cuy. Ada aja. Tapi intinya buat sobat bimbang atau kaum enjoy aman yang mungkin sekarang sudah berumur juga seperti saya ya, kalau Gen Z menyantai aja lu sambil nyebat. Terima kasih karena selalu bertahan dan menjalankan hidup meskipun tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Apakah Anda sudah melakukan hal yang benar atau salah? Tapi ya itu namanya hidup. Thank you banget buat lu semua yang selalu ada di hidup gue, entah itu di Instagram atau di YouTube, yang selalu komen, memberikan support. Gue pengen banget ada momen dimana gue pengen ngebalikin rasa percaya kalian ke gue, rasa terima kasih kalian ke gue juga pengen. Contohnya kayak gini, gue bikin konten, gantian gue menyemangatkan kalian semua yang sedang lagi pusing mungkin, yang lagi stuck. Ingat ya, stuck tuh mindset, bukan kehidupan nyata. Kehidupan nyata tuh gak ada stuck, lu yang bikin stuck. Anjay. Jadi ada, kita udahin dulu kali ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menanyakan diriku di Instagram. Jangan lupa follow Instagram Bayang Mufidah. Di sini next kita kerinja lagi karena duitnya banyak cuy. Apalagi udah saya cuy. Segitu aja untuk video kalian. Till next time. Peace out man.